Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Batam Oasis Center yang terkasih. Kali ini kami hadirkan kisah orang kudus yang dikenang gereja setiap tanggal 17 Maret. Beliau adalah Santo Patrisius. Berikut adalah informasinya. Informasi yang pertama, Santo Patrisius adalah seorang misionaris dan seorang uskup berketurunan Romawi Inggris pada abad ke-5 di Irlandia. Ia dikenal sebagai Rasul Bangsa Irlandia. Ia adalah santo pelindung utama Irlandia bersama dengan orang kudus pelindung Irlandia lainnya, yakni Santa Brigida dari Kildare dan Santo Columba, seorang uskup. Patrisius tidak pernah dikanonisasi secara resmi karena beliau hidup sebelum hukum gereja Katolik ada. Meskipun demikian, ia dihormati sebagai orang suci di gereja Katolik dan di gereja Ortodoks Timur, di mana ia dianggap setara dengan para rasul. Ia juga dianggap sebagai orang suci dalam persekutuan Anglikan dan gereja Lutheran. Informasi yang kedua, ada dua sumber asli karyanya yang menjelaskan siapa dirinya, yakni Confessio, sebuah pengakuan, sebuah autobiografi spiritual, dan surat kepada Coroticus yang berisi kecaman atas perlakuan buruk orang Inggris terhadap umat Kristiani di Irlandia. Sumber-sumber lainnya selain dua sumber tadi dilihat sebagai hagiografi semata, di mana data-data empiris di dalamnya selalu bisa dipertanyakan kebenarannya meskipun meninggalkan nilai-nilai besar di dalam kisah-kisah itu. Informasi yang ketiga, tentang nama. Satu-satunya nama yang digunakan Patrisius untuk dirinya sendiri dalam tulisannya adalah Patrisius. Berikut kami tampilkan varian nama yang diasosiasikan kepadanya. Informasi yang keempat, tahun kehidupan Patrisius tidak pasti. Ada tradisi yang saling bertentangan mengenai tahun kematiannya. Tulisan-tulisannya sendiri tidak memberikan bukti untuk penanggalan apapun yang lebih tepat, selain dikatakan hidup di sekitar abad ke-5. Mari kita cek di kutipan Alkitab yang dipakai Patrisius. Ia mengutip Alkitab versi Latin kuno dan Vulgata. Kita tahu bahwa terjemahan Alkitab Vulgata diselesaikan pada awal abad ke-5. Dan ini memberi kita dua kemungkinan. Pertama, bahwa ia menulis pada titik transisi dari Latin kuno ke Vulgata, yakni sekitar akhir abad ke-4 atau awal abad ke-5. Dan yang kedua, bahwa ada kemungkinan kutipan Vulgata ditambahkan di kemudian hari menggantikan kutipan-kutipan sebelumnya yang sudah ada. Kesimpulan sementara, ya masih masuk akal bahwa dia hidup di abad ke-5. Mari kita cek surat kepada Coroticus. Di sana menyeratkan bahwa kaum Frank masih kafir pada saat penulisan surat itu. Kaum Frank sendiri menjadi Kristen pada periode akhir abad ke-5 sampai awal abad ke-6. Berarti masih masuk akal bahwa dia hidup di abad ke-5. Kita cek juga sejarah Irlandia, ada catatan yang mengatakan bahwa pada tahun 457 Patrisius tua telah meninggal dunia. Nah, Patrisius tua yang dimaksud adalah Santo Palladius, yang juga diberi julukan Patrisius yang berarti Bapak Bangsa. Tetapi juga ditemukan catatan lain yakni pada tahun 492 atau 493 yang mengatakan bahwa Patrisius sang Rasul Agung meninggal pada tanggal 17 Maret dalam usia 120 tahun. Nah, catatan ini merujuk pada Santo Patrisius yang sedang kita bahas ini. Berarti kesimpulannya, ya, beliau hidup di abad ke-5. Informasi yang kelima. Mari kita lihat kutipan dari Confessio berikut ini. Beliau menamai dirinya sebagai seorang pendosa dan pemuda desa yang sederhana, tak terhitung di antara para orang yang beriman. Ayahnya bernama Calpornius, seorang diakon, dan kakeknya bernama Potitus, seorang imam yang tinggal di Banafem Taburnie. Nah, ini menarik. Di manakah Banafem Taburnie itu? Ternyata tidak ada nama kota atau tempat modern sekarang ini yang bernama Banafem Taburnie.
Lantas di manakah tempat ia berasal? Para penulis dan peneliti merujuk pada Skotlandia, Inggris, Wales, atau Prancis. Karena di sanalah banyak villa orang-orang Romawi. Kita lanjut ke perjalanan hidupnya. Dari sana ia ditangkap oleh bajak laut Irlandia dan membawanya ke Irlandia, di mana dia diperbudak dan ditawan selama 6 tahun. Selama di penangkaran atau di tempat tawanan, baginya adalah waktu bagi perkembangan spiritualnya. Dia menjelaskan bahwa Tuhan mengasihani masa muda dan ketidaktahuannya dan memberinya kesempatan untuk diampuni dosa-dosanya dan masuk menjadi seorang Kristiani. Setelah 6 tahun ditawan, dia mendengar suara yang memberitahunya bahwa dia akan segera pulang. Kabur dari majikannya, dia pergi ke sebuah pelabuhan 200 mil jaraknya, di mana dia menemukan sebuah kapal dan dengan susah payah membujuk kapten kapal itu untuk membawanya serta. Setelah berlayar 3 hari, mereka mendarat mungkin di Inggris dan tampaknya semua meninggalkan kapal dan berjalan selama 28 hari di padang gurun dan menjadi pingsan karena kelaparan. Setelah Patrisius berdoa memohon rezeki, mereka bertemu dengan kawanan babi hutan. Nah, karena peristiwa inilah Patris kemudian mendesak mereka semua untuk beriman kepada Tuhan dan lama-kelamaan pamornya dalam kelompok itu meningkat. Setelah berbagai petualangan, ia kembali ke rumah keluarganya saat menjelang usia 20 tahun. Setelah pulang ke Inggris, Patrisius terus belajar agama. Patrisius belajar di Auxerre dan sempat mengunjungi biara Marmotir di Tours dan kemudian ditabiskan menjadi imam oleh Santo Germanus, seorang uskup Auxerre. Setelah ditabiskan, ia kembali ke Irlandia, tempat di mana ia pernah ditawan, sesuai dengan penglihatan yang pernah dia alami. Namun kini dia datang sebagai seorang misionaris. Patrisius pernah menceritakan dalam buku Confessio bahwa dia mendapat penglihatan beberapa tahun setelah kembali ke rumah. Begini tulisannya. Saya melihat seorang pria datang seolah-olah dari Irlandia, namanya Victoricus, dan dia membawa banyak surat, dan dia memberiku salah satunya. Saya membaca judulnya Suara Orang Irlandia. Ketika saya memulai membaca surat itu, saya membayangkan pada saat itu bahwa saya mendengar suara orang-orang yang berada di dekat hutan Vaucluse yang berada di tepi laut barat, dan mereka berteriak seperti dengan satu suara, "Kami memohon kepada Anda, anak hamba suci, untuk datang dan berjalan di antara kami." Informasi yang keenam. Jika kita perhatikan, gambar atau lukisan atau perayaan yang berhubungan dengan Santo Patrisius selalu ada daun samrak, seolah-olah sebagai lambang Santo Patrisius. Ternyata menurut legenda, daun samrak itu dipakai Santo Patrisius untuk menjelaskan kepada orang-orang Irlandia yang kafir tentang Allah Tritunggal Maha Kudus. Selain daun samrak, lukisan Santo Patrisius biasanya juga disertai dengan memegang tongkat dan lukisan ular ada di sekitar tempat dia berdiri. Ternyata memang ada alasannya. Legenda orang Irlandia mengatakan bahwa Santo Patrisius lah yang berjasa mengusir atau mematikan semua ular yang ada di Irlandia. Legenda ini seolah-olah mau menyamakan peran Santo Patrisius dengan peran Nabi Musa di kitab Keluaran yang mematikan semua ular-ular sihir Firaun dengan tongkatnya. Memang fakta bahwa di Irlandia tidak ditemukan seekor ular pun, atau bisa dikatakan Irlandia adalah pulau tanpa ular. Fakta ini bahwa Irlandia adalah pulau tanpa ular sebenarnya sudah diketahui sejak abad ketiga. Tetapi sudah terlanjur legenda menghubungkannya dengan jasa Patrisius yang kita tahu hidup di abad ke-5. Informasi yang ketujuh. Salib Santo Patrisius. Ada 2 jenis salib utama yang terkait dengan Santo Patrisius. Salib pati dan saltire. Salib pati adalah asosiasi yang lebih tradisional, sedangkan asosiasi dengan salib saltire berasal dari tahun 1783 dan
Ordo Santo Patricius. Salib pati ini sudah lama diasosiasikan dengan Santo Patricius, mungkin karena mitra seorang uskup biasanya ada salib pati ini. Dan karena beliau adalah pendiri gereja di Irlandia, maka beliau selalu dilukiskan berpakaian uskup dengan hiasan salib pati ini. Tradisi ini masih nampak dalam busana uskup di sana sampai sekarang ini. Sedangkan salib saltire berbentuk seperti ini, dua garis merah silang di atas bidang berwarna putih. Lambang ini digunakan dalam Ordo Santo Patricius yang didirikan pada tahun 1783. Gambar salib Santo Patricius dari Irlandia ini digabungkan dengan salib Santo Gregorius dari Inggris dan salib Santo Andreas dari Skotlandia, maka terbentuklah bendera United Kingdom Inggris Raya. Sahabat-sahabat yang terkasih, 17 Maret yang dikenal sebagai Hari Santo Patricius diyakini sebagai tanggal kematiannya dan merupakan tanggal yang diperingati sebagai hari pestanya. Untuk diketahui bahwa untuk sebagian besar dari 1000 tahun pertama kekristenan, kanonisasi dilakukan di tingkat keuskupan atau regional. Relatif segera setelah kematian orang-orang yang dianggap sangat suci, gereja lokal menegaskan bahwa mereka dapat dirayakan secara liturgi sebagai orang-orang kudus. Akibatnya, Patricius tidak pernah dikanonisasi secara resmi oleh seorang paus. Meskipun demikian, berbagai gereja Kristen menyatakan bahwa dia adalah orang suci di surga. Dia masih dihormati secara luas di Irlandia dan di tempat-tempat lain hingga hari ini. Patricius dihormati dalam gereja episkopal di Amerika Serikat dan di gereja Lutheran Injili juga pada tanggal 17 Maret. Patricius juga dihormati di gereja Ortodoks Timur. Makamnya diyakini berada bersama Santa Brigida dan Santo Columba. Ketiganya berjasa dalam mendirikan gereja di Irlandia. Sahabat-sahabat yang terkasih, demikianlah beberapa informasi seputar Santo Patricius. Kami berharap karya sederhana ini kiranya bisa menginspirasi kita dalam mengikuti Tuhan Yesus. Salam penuh kasih dan damai dari Batam Oasis Center, Rumah Retret SSCC.